Ya betul tuh kata Niels, dividend trap namanya. Ya, jadi dividend trap itu bukan untuk investor-investor yang udah beli sebuah saham yang kasih dividen gede di harga yang misalnya harga tahun 2020. Bukan seperti itu. Dividend trap itu adalah istilah untuk dividend hunter yang membeli saham ketika membelinya itu deket-deket CAMDET seperti itu. Iya betul, iya PTBA termasuk salah satu yang habis bagi dividen drop terus naik lagi. Betul, karena apa? Karena makroekonominya mendukung, harga acuan dari call-nya itu masih tinggi, terus laporan keuangannya di kuartal-kuartal selanjutnya masih tinggi. That's why dia harganya bisa naik lagi seperti itu. Nah jadi ini bukan cuma PTBA ya yang berpotensi membagikan dividen. Kalau dividen interim, kalau kita lihat jadwalnya di sini sebentar ya. Nih aku nyontek dulu nih jadwalnya. Yang paling deket itu bagi dividen interim itu ada, sebentar, kita nyontek jadwal dulu guys. Oh, yang paling terdekat ya, yang mau bagi dividen interim itu ada Agrolestari. CAMDET-nya itu tanggal 11. Sekarang kita buka chartnya Agrolestari ya. AALI. Agrolestari itu kode sahamnya AALI. Ini adalah perusahaan CPO punyanya Salim Group. Nah, kayak gini juga bisa nih contoh ya. Misalnya kayak AALI, dia mau bagi dividen, tapi harganya udah cenderung turun terus-terusan gitu. Karena memang harga acuan dari AALI-nya, bukan dari AALI, harga acuan dari CPO-nya itu juga sudah turun dari beberapa bulan terakhir karena kelebihan pasokan di global. Jadi sebelum-sebelumnya harga CPO itu kan sempat naik tinggi di awal tahun. Karena apa? Karena Malaysia waktu itu masih lockdown. Jadi banyak imigran. Jadi Malaysia itu kan pekerja CPO-nya tuh banyak imigran dari kayak negara India seperti itu kan. Ketika kemarin mereka masih lockdown, banyak imigrannya yang dipulangin dulu. Sekarang mereka kan udah nggak lockdown lagi beberapa bulan terakhir ini. That's why imigrannya udah banyak yang kembali. Akhirnya global itu kelebihan pasokan. Makanya harga acuan CPO-nya turun. Oke. Sebentar ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh nggak tulis di kolom question box. Nah ini ada pertanyaan, tapi PTBA kerasa dividennya? Iya dong, pasti kerasa. Tapi kalau kamu baru belinya di CAMDET, iya kamu dapat dividen. Tapi kalau harga sahamnya turun, kamu view-nya jangka pendek, jadinya nanti capital loss di portonya gitu. Capital loss-nya biasanya sebesar dividen yang kamu dapat. Ibaratnya sebenarnya nggak dapat apa-apa, tapi kalau kamu view-nya untuk jangka menengah dan jangka panjang, misalnya itu terjadi capital loss dan kamu mau hold dan kamu meyakini kinerjanya akan bagus, berikutnya dan harga sahamnya akan naik, ya silakan aja gitu. Tapi tidak semua orang itu betah melihat capital loss di dalam portofolionya seperti itu. Oke, untuk AALI ini bagi dividen interimnya kecil banget sih sebenarnya, 85 per lembar saham. Jadi kalau misalnya punya di average 8.000 aja, itu cuma sekitar dividen yield 1%. That's why harga sahamnya juga setelah pengumuman RUPS tidak mengalami kenaikan karena dividen yieldnya kurang begitu menarik ya. ASI juga sama. ASI ini ada CAMDET tanggal 11 Oktober. Jadi ini sebenarnya bonus aja sih. Ada dividen interim bonus untuk yang sudah hold ASI dari lama. Tapi kalau baru mau beli sudah tidak menarik. 88 dibagi 6.705, dividen yieldnya hanya sekitar 1,3%. Tapi biasanya kalau yang dividen yieldnya kecil-kecil seperti ini, harga sahamnya cenderung lebih stabil ketika CAMDET dan juga XDET gitu. Terus ada SSMS ya, SSMS ini juga sama, CPO juga nih, 74. Selamat ya untuk pemegang SSMS, mungkin yang belinya udah agak lama, bisa dapat dividen lumayan nih, sekitar 5% ya dividen yieldnya untuk SSMS. Coba kita lihat chart dari SSMS dulu. Ini dari kalender jarak yang paling deket ya, yang sebentar lagi mau CAMDET di minggu depan.
Oke, SSMS chartnya juga sebenarnya cukup oke. Kemarin bertahan di area support 1290-an gitu dan cenderung sideways. Jadi kalau misalnya dividend yieldnya juga nggak terlalu besar, cuma takutnya nanti setelah tanggal 11 terjadi penurunan. Selama dia nggak tembus ke bawah 1270 sebenarnya trennya masih bagus, tapi kalau baru mau beli di harga sekarang sudah tidak begitu menarik. Oke, lanjut. Terus ada Auto. Oke, Auto ini punyanya Astra ya, Astra Internasional. Dividen interimnya itu sekitar Rp22. Harga terakhir 1.250. Jadi dividen yieldnya itu hanya 1,7%. Ya, ini mah bonus-bonus aja lah untuk teman-teman investor auto yang udah membeli auto beberapa waktu lalu. Kalau baru mau beli sih udah nggak menarik ya. Oke, ini aku jawab pertanyaan dulu dari Dina Febriatin. Kak, kalau emiten diputuskan pilot, terus kita pemegang sahamnya loss aja nggak dapet apa-apa. Oke, jadi kalau pilot gini, kalau perusahaan itu dilikuidasi dalam artian dibubarkan, itu kita dapat ganti kalau misalnya perusahaan itu ekuitasnya tidak negatif. Jadi ekuitas itu adalah modal bersih dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kita lihat laporan keuangan strukturnya itu, yang paling atas itu ada yang namanya aset. Aset itu adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu bangunan, uang tunai, bangku, mobil, tanah, dan lain-lain, terus juga mesin. Nah, aset ini didanainya itu dari dua sumber. Yang pertama adalah dari hutang, ya, misalnya dia pinjam ke bank untuk beli gedung, atau dia pinjam ke bank untuk bangun pabrik, dan juga ada dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu ya modal yang dipunya oleh si pemilik perusahaan dari awal ketika dia membangun sebuah perusahaan. Contoh paling gampangnya gini, misalnya aku jualan bakso nih. Jualan bakso misalnya butuh modalnya 1 miliar, tapi aku cuma punya uangnya 700 juta. Jadi si 1 miliar ini modalnya buat aku misalnya beli ruko, contoh ya, beli ruko terus beli gerobak bakso, beli bangku. Aku punya uangnya 700 juta, gimana cara aku dapetin 300 jutanya? Aku minjem ke bank, aku minjem ke bank 300 juta. Oke, dicatatkan di aset itu adalah 1 miliar, tapi dicatatkan di bawah, setelah aset di bawahnya ada yang namanya liabilitas. Yang dicatatkan di liabilitas itu 300 juta, seperti itu ya, karena pinjaman dari pihak ketiga. Nah, uang aku yang 700 juta dicatatnya di mana? Di ekuitas, di bawahnya liabilitas. Jadi bahasa simpelnya ekuitas itu adalah kekayaan bersih dari sebuah perusahaan yang sudah dikurangi oleh hutang-hutangnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bakso, terus misalnya ada sobat cuan jadi investornya aku. Kalau misalnya bakso aku rugi atau misalnya dibubarkan, investor aku dapat apa? Dapat uang yang dibagiin dari 700 juta tersebut, bukan yang dari 1 miliar. Jadi pastiin kalau teman-teman mau investasi ya, kalau mau lebih aman untuk pemula, cari perusahaan yang ekuitasnya tidak boleh negatif. Karena kalau perusahaannya sampai bubar, paling enggak nih ada uang teman-teman yang dibalikin gitu ya, dibalikin. Mau lihat angka dibalikinnya berapa sih kalau misalnya kita invest? Lihat aja di RTI Bisnis, namanya BVPS. BVPS itu adalah uang yang kalau misalnya perusahaan tiba-tiba dipilitin atau dibubarin, itu uang yang akan balik ke kamu. Contoh nih, paling gampang ya. Contoh paling gampang perusahaan yang dibeli sama Pak Lo Keng Hong beberapa waktu lalu, yaitu di DILD. DILD ini properti ya. Jadi DILD itu kalau misalnya teman-teman lihat di RTI Bisnis, nih kayak gini, ini DILD, tuh ada tulisan BVPS kan, Rp488. Tapi harga sahamnya sekarang Rp174. Dalam artinya nih, kalau tiba-tiba perusahaannya pilot,
Kalau Keng Hong kan belinya di harga 150-an kalau nggak salah, atau dibubarin gitu. Nah kalau Keng Hong itu dibalikinnya tidak Rp150 per lembar saham, tapi dibalikinnya adalah Rp488 per lembar saham, seperti itu. Nah contoh lainnya misalnya BBCA deh. Contoh lagi nih ya, misalnya BBCA harga sahamnya sekarang 8.200, kamu belinya. Terus tiba-tiba nih BBCA dibubarin atau dipilitin. Kira-kira investornya dapat duit berapa? Dibalikin nggak 8.200-nya? Jawabannya tidak. Yang dibalikin berapa? BVPS-nya cuma 1.646. Seperti itu. Makanya angka BVPS ini juga bisa dijadikan oleh investor untuk melihat apakah sebuah perusahaan itu sedang mahal atau murah dibanding dengan aset bersih perusahaan. Gitu. Oke, kita lanjut bahas dividen interim. Udah kejawab ya tadi. Kita lanjut. Nah iya, ini tadi ada yang ngomong di atas Adaro juga cukup besar Kak bagi dividennya, betul. Kalau Adaro juga dikenal dengan perusahaan yang bagi dividennya 2 tahun sekali. Nah ini, aku udah hitung nih ada simulasinya Adaro. Jadi paling gampang kita harus tahu dulu angka EPS dari Adaro tuh berapa. Jadi EPS terakhir untuk Adaro itu 1129 dengan dividen payout ratio biasanya 72%, hasilnya adalah dividen per share proyeksinya ya Rp812. Bagi dividen interim di akhir tahun ini kira-kira dividen yieldnya itu sekitar 9,6% ya untuk dividen interim tahun ini. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau referensi ya, mau cari referensi misalnya mau beli Adaro, itu belinya ya di saat-saat sekarang sebelum nanti Adaro ngumumin RUPS. Nah sekarang belum ada pengumumannya sama sekali kan, karena balik lagi seperti yang aku bilang tadi, nanti kalau misalnya udah RUPS biasanya harga sahamnya cenderung dikerek naik seperti itu. Nah apakah kalau misalnya udah dapet dividen kita jual aja Kak sahamnya? Tergantung. Ada orang yang ngincer dividen, ngincer momen dividen itu sebenarnya bukan untuk dapetin dividennya, jadi untuk manfaatin momen kenaikan harga sahamnya. Jadi sebelum come date dia udah jualan duluan, jadi dia beli sebelum RUPS. Kalau istilahnya buy on rumor, sell on news ya. Biasanya trader-trader seperti ini mereka sudah tahu atau sudah berasumsi bahwa kira-kira emiten tersebut bakalan bagi dividen berapa. Oh ya udah beli dulu sekarang ketika harganya sedang terkoreksi misalnya. Ini Adaro by the way lagi nggak koreksi ya. Mungkin Sobat Cuan bisa perhatiin area-area 3.845 seperti itu ya. Kalau misalnya mau pantau-pantau Adaro, tunggu-tunggu dia koreksi di 3.845 sampai 3.500-an, itu baru area yang menarik untuk Sobat Cuan masuk. Jadi misalnya nanti bisa beli dulu ketika nanti RUPS. Biasanya kalau RUPS itu muncul euforia pas tahu Adaro bagi dividen berapa, ketika harga sahamnya naik baru taking profit. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang nunggu sampai bagi dividen, nggak masalah juga, tergantung selera. Oke. Pokoknya batu bara nih gede-gede loh dividennya. Karena memang laba bersihnya kan pada tumbuh semua ya karena harga acuan. Cuma pertanyaannya adalah kalau misalnya teman-teman mau hold sampai tahun depan, teman-teman harus yakinin kira-kira di tahun depan harga acuan batu bara itu seperti apa, apakah masih tetap tinggi atau enggak. Karena kalau harga acuan batu baranya turun, itu resiko untuk saham-saham batu bara harga sahamnya juga ikutan turun gitu, karena naiknya juga sudah cukup tinggi. Apa nih? Makasih penjelasannya Kak, makin mantap. Nabung saham berkat pencerahan Kak Olive. Sama-sama. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan lagi, Sobat Cuan? Karena kita udah mau selesai nih. Ada pertanyaan nggak terkait emiten? Nah, ini mungkin aku mau bahas sedikit. Kemarin itu kan UMTR kan ada bagi dividen interim kan, belum lama ini. UMTR ada bagi dividen
interim belum lama ini, tapi memang nggak terlalu besar gitu. Dividen yieldnya tuh nggak sampai belasan persen. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya seperti UNTR kayak gini Kak udah bagiin dividen interim, tahun depan masih potensi nggak bagiin dividen lagi? Masih, karena UNTR itu juga secara historis bagi dividennya 1 tahun 2 kali gitu. Karena tahun ini dia udah bagiin dividen per share sebesar 800. Kalau kita lihat itu EPS annualized-nya kan 2400-an. Jadi UNTR sendiri masih punya ruang untuk memberikan dividen tunai di tahun depan sekitar 1600-an. Jadi kalau dividen tunai tahun depan 1600-an, di harga saat ini harga sahamnya itu, bentar, aku nyontek dulu. Nggak hafal. Harga sahamnya sekarang 33 ribuan ya. Jadi masih ada potensi tahun depan UNTR itu bagi dividen yield, bagi dividen sekitar 1.600, dividen yieldnya itu sekitar 5%-an. 5%-an cukup lumayan sih, tapi kayak resikonya terlalu tinggi ya. Karena harga saham UNTR itu naiknya juga udah tinggi banget. Kayaknya daripada ngejar UNTR yang cuma dividen yield 5%, mending cari yang bisa kasih lebih tinggi lagi ya. Misalnya kayak ITMG, Adaro, tapi ITMG tuh modalnya juga gede, PTBA, terus juga bisa BSSR, terus ada satu lagi nih yang bagi dividennya cuma 1 tahun sekali, tapi sekali bagi tuh gede gitu. Itu ada namanya ABMM. ABMM tuh teman-teman tahu ya, kontraktor atau holding dari segala macam komoditas. Itu juga dividennya besar. Walaupun cuma bagi dividen sekali, tapi ya bolehlah ditungguin sampai bagi dividen tahun depan. Oke, ada pertanyaan? UNTR tadi udah dijawab barusan kan? Kemarin udah bagi dividen. Tahun depan masih potensi bagi dividen di 1.600-an. Berarti kalau harga belinya sekarang itu dividen yieldnya 5%. Coba kita lihat chartnya ya. Chartnya sih masih bergerak di atas support ya. Ya mungkin untuk area-area yang menariknya itu 31.500. Disclaimer on. Tapi kalau misalnya dia jebol ke bawah 31.500, itu bisa lanjut turun ke area 2.700. Nah, karena semua yang berhubungan dengan coal itu sudah mengalami kenaikan yang tinggi, jadi sobat cuan kalau misalnya mau investasi jangka menengah harus pasang stop loss. Dalam artian kalau tiba-tiba trennya berbalik arah, better cut loss daripada harus hold jadi investor abadi gitu. BBCA juga nih mau bagi dividen interim, tapi nilainya kecil banget, cuma 25 perak. Jadi ya kecil lah, cuma sekitar 0, sekian persen untuk dividen yieldnya. Oke nih kayaknya udah 30 menit sih aku live. Mungkin untuk teman-teman yang ini pertanyaan terakhir ya, sorry pertanyaan terakhir nih. Tadi PTBA udah dijawab di depan. Kalau misalnya teman-teman meyakini kuartal 3, kuartal 4-nya akan bagus laporan keuangannya, silakan aja misalnya mau buy, cuma perhatiin area buy-nya. Bentar aku lihat chartnya ya. Sebelum dia pengumuman RUPS. Oke, PTBA cenderung sideways dari bulan Juli sampai saat ini. Ada support di daerah 4.000-an, 4.000 sampai 4.100. Jadi kalau misalnya memang mau koleksi, lebih baik tunggu di area tersebut 4.000 sampai 4.100. Tapi karena ini harga sahamnya naiknya udah tinggi dan cukup beresiko, apabila harga saham PTBA turunnya itu tembus ke bawah 4.000, lebih baik keluar dulu karena takutnya turunnya lebih dalam sampai ke 3.600-an gitu. Tapi kalau secara fundamental harusnya sih masih bagus ya kuartal 3, kuartal 4-nya, karena lihat aja untuk kuartal 3 harga dari komoditas sendiri batu bara ya, itu average selling price-nya harusnya lebih tinggi dibanding kuartal 2. Kuartal 2 itu harga
call sempat turun ya ke area $300, 250 sampai $300. Kuartal 3-nya udah balik ke $400. Jadi harusnya average selling price-nya akan lebih bagus daripada kuartal 2.